atas diberinya kesempatan, karena diberikan kesehatan dan kekuatan untuk berada di sini. Itu adalah harga yang mahal untuk kita semua. Salawat serta salam selalu kita diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan menjadi kewajiban kita sebagai umat beragama tetap selalu bersalawat umatnya untuk menghormati dan mengenang Nabi Muhammad selaku yang penyebar agama Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari kelompok belajar ingin memberikan sedikit pemaparan materi. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita segenap berdoa, berharap hidayahnya agar kegiatan kita ini berkah. Saya pandu doanya dengan bersama-sama membuka kepala. Al-Fatihah. Sudah selesai. Ya, untuk memandu jalannya saya sebagai moderator akan memimpin jalannya materi ini dengan terlebih dahulu ada satu kata dari sekolah-sekolah SMA Negeri Sampaga oleh Bunda Mas saya dengan ini saya persilakan. Terima kasih banyak moderator yang ganteng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kirimkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan dan sementara dilakukan oleh calon guru penggerak adalah bagaimana aktivitas di sekolah itu ada yang dikatakan budaya positif. Ya. Seperti yang ada di layar di atas itu ada diseminasi budaya positif sekolah yang diterapkan di sekolah. Dan momen tadi kita sudah lakukan, yaitu adalah memungut sampah, ya. Kita menyiapkan plastik untuk setiap anak-anak untuk memungut sampah, karena sampah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat tidak bagus dilihat. Itu adalah dalam katanya dengan keindahan sekolah kita asri, indah dan menyenangkan. Dan memang di kurikulum Merdeka Belajar itu memang harus ditanamkan ada pembiasaan diri. Jadi kita mulai tadi dan insya Allah besok ada kerja bakti yang akan dipersiapkan oleh anak-anak peralatannya. Ya, kerja bakti ini 1 kali dalam 1 bulan, gitu. Dan ini adalah merupakan satu kebiasaan juga oleh anak-anak kita. Saya kira demikian. Untuk lebih jelasnya, calon guru penggerak yang akan menjelaskan secara detail tentang bagaimana kebiasaan positif ini senantiasa diterapkan di sekolah. Ya, saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita pada siang hari ini, dan saya harapkan kepada wali-wali kelas agar aktif untuk memantau siswanya sesuai dengan tupoksi wali kelas. Saya kira untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada calon guru penggerak kita. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi-materi yang telah saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak
Jadi ada beberapa pemaparan yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan guru. Makanya saya mengajak meminta waktunya sedikit untuk mendengarkan beberapa materi yang akan saya sampaikan sebentar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa kembali berkumpul bersama di sekolah. Salam dan sholawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Baiklah, mungkin kita langsung masuk di materi ya. Atau saya berdiri saja ya. Oke, baik. Kegiatan ini diberi nama diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar istilah ini ya. Jadi diseminasi. Ya, jadi diseminasi itu adalah penyebaran pemahaman mengenai dalam hal ini budaya positif di sekolah. Oke, berikut adapun konsep inti dari budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, mungkin Bapak Ibu di antara istilah-istilah ini ya, jujur saya juga ada istilah-istilah yang baru saya dengar ketika saya mulai mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ini ada beberapa istilah baru juga saya dengar. Jadi ini ada istilah-istilah yang baru kita dengar ya. Jadi kalau masuk di materi budaya positif. Jadi Bapak Ibu kalau kita bicara tentang budaya, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Kebiasaan. Apa? Kalau budaya berarti? Iya, kebiasaan. Jadi intinya budaya positif itu adalah kebiasaan positif ya. Kebiasaan positif di sekolah. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila jadi ada 6 ya. Jadi saya kira ini bisa kita pelajari juga kemarin waktu workshop. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, kreatif, dan gotong royong. Iya, jadi materi ini ya saya kira sudah diketahui sama-sama ya Bapak Ibu. Berikut miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi ini adalah mungkin selama ini konsep kita ya yang kita terapkan di sekolah agak berbeda ya. Agak berbeda. Jadi yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita menggunakan kata ilusi, kira-kira apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Ilusi itu apa? Hayalan ya? Ilusi itu hayalan. Guru mengontrol murid. Ilusi itu kalau Ilusi. Ya, berikut ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat
dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ya, jadi konsep yang ada dalam kita semua ini seperti itu ya. Biasanya orang dewasa kita sifatnya memaksa ya. Kemudian kita masuk di disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kita serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan, apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan? Ini contohnya di atas ya. Ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, jujur, dan sebagainya. Jadi saya kira kalau nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang berasal dari hati nurani, nilai kebajikan. Berikut kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, kebutuhan untuk kesenangan. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Nah, kita langkah selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, di antara motivasi perilaku manusia ini, ya kira-kira yang mana yang sesuai, yang paling ideal? Yang mana? Untuk menghindari ketidaknyamanan? Apakah untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain? Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya? Iya, betul yang ketiga ya. Nah, yang ketiga itu adalah sesuai dengan nilai-nilai yang kita percaya. Berarti kita ingin menjadi, artinya motivasi kita adalah motivasi dari dalam. Motivasi dari dalam diri, tidak diiming-imingi oleh karena ada imbalan, karena menghindari ketidaknyamanan. Ya, jadi memang motivasinya muncul dari dalam diri. Misal, kita datang ke sekolah misalnya tepat jam 7. Tepat jam 7 pagi. Mungkin meskipun tidak ada imbalan dikasih kalau hadir di jam 7, tapi itu sudah dari dalam diri, itu tidak akan ada. Jadi motivasinya itu yang paling bagus ideal ya. Seperti itu. Motivasi intrinsik. Kemudian ya, kita beralih ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang biasanya yang kita temukan ke sana kalau terlambat
ya, banyak anak-anak terlambat atau melanggar peraturan sekolah, melanggar tata tertib sekolah, ya biasanya langsung diberikan hukuman. Nah, yang bisa kita lakukan ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, dalam hal ini hukuman ya, bagaimana kita biasanya memberi hukuman kepada siswa? Misalnya ada yang melanggar ya tata tertib sekolah. Jadi ini ada ya hukuman itu sifatnya tidak terencana, langsung secara tiba-tiba biasanya kalau dikasih hukuman ya sesuai dengan apa pelanggarannya langsung kita kasih hukuman. Kemudian ya sifatnya tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah berarti hanya guru saja yang menentukan. Siswa tinggal mengerjakan. Ya seperti itu kan biasanya. Misalnya kalau terlambat atau tidak memakai sepatu hitam biasanya. Ada siswa tidak memakai sepatu hitam atau tidak memakai topi ke sekolah atau terlambat. Biasanya kita kasih hukuman, misalnya lari keliling lapangan atau dijemur di lapangan, misalnya hormat bendera selama 1 jam. Ya, jadi biasanya hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Kemudian hanya guru yang tahu, jadi siswa hanya mengerjakan seperti itu. Berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, berikutnya kita ke konsekuensi. Nah, konsekuensi, apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi ya itu sifatnya terencana, disepakati bersama antara guru dengan murid sesuai dengan peraturan. Jadi konsekuensi ini sudah ada kesepakatan sebelumnya antara guru dengan murid. Kemudian ya murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya intinya kalau mau dihukum ya tetap biasanya dihukum tapi ada konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya jadi sudah bisa dipahami apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Bisa ya? Jadi konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya, sedangkan hukuman sifatnya tiba-tiba. Seperti itu. Berikut. Ya, berikut yang ketiga yaitu restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah sekarang kalau kita melakukan restitusi, ya mungkin ini ada prosesnya dialog antara guru dengan siswa. Ya, adapun berikut posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kita guru dalam mengontrol murid. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum. Bagaimana posisi kita guru jika kita sebagai penghukum? Situasi, misalnya siswa tidak memakai atribut sekolah, ya tidak lengkap pada saat upacara bendera. Nah, apa hukuman yang kita bisa berikan?
Guru minta siswa untuk hormat bendera di lapangan selama 1 jam, misal, atau berlari keliling lapangan selama beberapa putaran. Ya biasanya hukuman seperti itu ya kalau kita sebagai penghukum. Berikut. Kemudian apabila posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah, ya situasinya ya siswa tadi sama memakai tidak memakai atribut sekolah lengkap saat upacara. Guru, kita mengatakan berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ya pasti ya siswa di situ siswa akan merasa bersalah ya. Jadi maaf bu, biasanya kan siswa menjawab begitu. Maaf bu, maaf pak. Ya disitulah posisi kita guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru siswanya merasa bersalah. Berikutnya yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah jika posisi kita guru sebagai teman, apa yang kita katakan? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Jadi intinya kalimatnya lebih santai, lebih akrab dengan siswa. Jadi di sini kita sebagai temannya siswa. Jika siswa melanggar aturan tata tertib. Kemudian posisi yang kelima. Ya, berikut yang keempat ya, sebagai pemantau. Ya, jika guru sebagai pemantau, siswa tidak memakai atribut saat upacara, ya apa yang dikatakan guru? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu apa konsekuensinya? Setelah upacara, kamu ke toko beli atribut dan jangan diulang lagi. Seperti itu ya. Jadi biasanya kita guru diberikan dipantau diberikan arahan kepada murid. Berikut yang kelima, sebagai manajer. Jadi kita guru sebagai manajer. Apa yang kita katakan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, siswa biasa jawab, iya bu. Guru, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mereka sendiri yang menjawab. Jadi siswa sendiri yang menjawab apa yang akan dia lakukan. Jadi itu posisinya, posisi kita guru sebagai manajer. Nah, posisi yang paling ideal kita lakukan di sekolah seperti ini ya, manajer. Ya, jadi diarahkan murid. Ya, langsung kita, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi murid akan menyebut sendiri ini kesalahan saya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, dan dia sendiri yang akan menemukan solusi dari kesalahan atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Nah mungkin untuk istilah keyakinan kelas ini saya juga baru mendengar kenapa ada dibilang keyakinan kelas. Jadi saya dapatkan ini melalui pendidikan guru penggerak. Biasanya yang ada itu adalah kesepakatan kelas lah. Biasanya ada atau peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Biasanya seperti itu dilakukan sebelum masuk belajar. Nah ini ada keyakinan kelas. Mengapa harus kita menggunakan kata keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa Bapak Ibu mungkin? Kenapa? Supaya menjadi budaya yang positif di sekolah. Supaya ya menjadi budaya positif di kelas. Nah jadi kenapa kita menggunakan kata keyakinan, bukan kesepakatan atau peraturan? Kalau peraturan itu biasanya Ya. Ya. kalau keyakinan itu bisa dari individu dari pribadi masing-masing. Iya, iya betul sekali. Seperti itu. Jadi kenapa kita tidak menggunakan peraturan? Karena kalau peraturan itu sifatnya mengikat. Kemudian biasanya peraturan itu guru orang pihak sekolah yang membuatlah, tidak dilibatkan muridnya lah. Jadi gurunya saya dari warga sekolah atau guru dan pihak sekolah yang membuat peraturan. Kalau
berpartisipasi juga membuat keyakinan kelas. Kemudian kenapa keyakinan? Karena keyakinan itu berasal dari hati. Jadi murid akan meyakininya sendiri. Iya, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ya bersifat abstrak, artinya tidak bisa dilihat. Yakin, kalau kita yakin berarti kan itu sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal contohnya tadi misalnya saling menghormati, saling menghargai, atau toleransi, atau jujur, ya kerjasama dan sebagainya. Kemudian ya pernyataannya positif. Bagaimana dia mengatakan pernyataan positif? Misalnya seperti ini. Kalau di kelas kita biasa membuat peraturan dilarang berbicara atau berteriak di kelas. Kita buat dalam kalimat positif, berbicaralah dengan pelan atau berbicaralah dengan sopan. Jadi kita tidak menggunakan kata dilarang. Jadi dilarang itu berarti negatif. Jadi kita selalu menggunakan kalimat positif. Misal lagi, dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti apa kalimat positifnya? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu lebih bagus didengar, lebih positif daripada ada kata dilarang. Ya, jadi intinya keyakinan kelas itu harus positif. Kemudian, ya sedikit saja agar mudah diingat. Nah, keyakinan kelas itu tak usah banyak, sedikit saja, supaya siswa juga gampang ingat. Oh, ini keyakinan kelas kita. Tidak boleh dibangkang. Seperti itu ya. Jadi intinya bisa kita buat di kelas masing-masing, terutama wali kelas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, ya sesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua siswa diminta pendapat apa kalimat ada yang masukannya dimasukkan apa yang bagus untuk kita terapkan di kelas. Ya seperti itu, anak-anak menulis dilarang buang sampah, dilarang mengganggu teman. Misalnya kan dilarang mengganggu teman, berarti kita guru langsung ubah ke dalam kalimat positif. Nah, kita buat saling menghormati antar teman. Ya, misal dilarang menggunakan bahasa daerah, berarti kita menggunakan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti selalu diubah ke dalam kalimat positif. Jadi tidak boleh ada kata dilarang. Ya. Berikutnya, nah, sekarang kita masuk di segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin ada dalam bayangan Bapak Ibu? Tidak ada? Segitiga restitusi. Baru mendengar istilah ini. Saya juga baru mendengar pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog antara yang dijalankan oleh guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini biasanya segitiga restitusi kalau anak-anak ada masalah. Kita bisa berikan solusi bagi anak-anak yang misalnya ada yang bermasalah. Adapun tahapan segitiga restitusi ada yang 3, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itulah tadi gunanya kita buat keyakinan kelas. Ada 3 tahapannya: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Berikut. Nah, pada saat tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita biasanya guru mengatakan kepada siswa, berbuat salah itu wajar. Ya, itu adalah kata-kata yang kita berikan ke siswa.
Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu, bapak juga pernah melakukan itu. Ya misalnya anak-anak sedang ada yang mungkin terlambat atau berkelahi, ada yang berkelahi. Jadi kita bilang, ya saya juga pernah melakukan itu. Saya juga pernah berkelahi, maksudnya saya juga pernah. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, ya kamu berhak merasa begitu. Ya itu adalah pernyataan guru untuk menstabilkan identitas. Berikut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi otomatis kalau bagi siswa yang melanggar kan mereka melakukan kesalahan ya. Jadi yang pertama, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Jadi anaknya dipanggil, misalnya sering bolos atau tidak pernah hadir di sekolah, jadi siswanya dihadirkan berdialog dengan guru. Jadi kita mengatakan, ya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kemudian, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Berikut, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Berarti kita dukung ini anak, kalau meskipun mereka dia salah, kita dukung dulu, berikan dukungan ya. Validasi tindakan yang salah. Berikut, tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang telah kita buat tadi di kelas, ditanyakan apa keyakinan kelas kita? Pasti siswa akan menjawab, oh ini tadi dibuat keyakinan. Misalnya keyakinan apa? Misalnya saling menghargai antar teman. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi nilai-nilai apa yang sudah disepakati, itulah gunanya disepakati memang dari awal. Kita sepakat dengan guru dan murid untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi ditanya siswanya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang mungkin sama dengan asesmen diagnostik ya. Jadi kita tanya siswa, seperti apa yang kamu suka? Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi tanya siswa, kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya, seperti ini 3 tahapan segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi beberapa materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak melalui pada bab budaya positif. Jadi ini beberapa penerapan yang bisa kita lakukan di sekolah. Kemudian mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman? Bagaimana? Pak Mustaq, polisi? Bu Haji? Ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada sekedar masukan atau tambahan? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa bertanya banyak atau bertanya macam-macam karena saya belum begitu mengerti tentang ini, karena mungkin saya juga minta maaf lari-lari tadi. Cuman kayaknya ini bagus sekali diterapkan di sekolah kita, walaupun mungkin kayaknya belum bisa maksimal. Dibutuhkan banyak kerjasama setiap elemen kayaknya kalau kita akan menerapkan ini di sekolah kita. Tidak hanya kita di sekolah, tapi juga warga dan komite. Jadi nanti harapan kedepannya komponen sekolah bisa bekerja sama untuk
menerapkan ini di sekolah kita. Mungkin masih banyak yang harus kita pelajari. Tidak mungkin juga sendirian Ibu Maya menerapkan ini. Jadi mungkin nanti kita bersama-sama, Ibu Kepala Sekolah, semua komponen Wakasek dan guru-guru terutama untuk bisa menerapkan ini, terutama wali kelas. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukannya. Tadi ya terima kasih atas masukan dari Bu Lucy. Jadi sebenarnya ini ada beberapa item-item yang sudah kita laksanakan. Memang sudah kita terapkan selama ini di sekolah. Sudah diterapkan beberapa item-item mungkin, tapi ada beberapa yang baru sedikit yang bisa kita mungkin kombinasikan dengan yang sudah ada yang dulu yang selama ini kita laksanakan di sekolah, yang mungkin bisa dikombinasikan dengan beberapa yang baru, item-item yang baru yang bisa kita terapkan di sekolah. Ya, seperti itu. Mungkin ada tanggapan? Ya, itu tadi kami lakukan dari pemateri. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ibu Hidayah. Monggo silakan. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan dulu ke serahkan dulu ke kepala sekolah di mana di Paga. Mungkin ada tanggapannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas masukan dan sarannya. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. kelas kita sendiri, siapa yang membuat dan siapa yang akan bertanggung jawab dari keyakinan itu. Dari keyakinan ini kita dapat bertanggung jawab dari perbuatan yang kita buat sendiri.